Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Cipto, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang modul 4 sesi 5 langkah yang kedua, yaitu kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Berikutnya kita simak video berikut ini. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ingat nggak apa yang dibahas? Lupa. Oh ya. Lupa. Jadi untuk pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kebutuhan mental, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya. Jadi nanti saya kasih waktu pada ibu-ibu atau bapak juga ada yang hadir di sini. Kita dibikin dua kelompok ya Bu. Nah, nanti yang kelompok pertama itu harus mengisi atau membuat tabel. Nanti tabelnya sudah saya siapkan, yaitu seperti ini ya Bu ya. Nah, nanti ini pada kelompok pertama yaitu isinya tentang kebutuhan pada bayi baru lahir, yaitu tentang hambatan dan solusinya. Nah, misalkan kita ambil contoh ya, pada kelompok 2 kan untuk kebutuhan ibu menyusui, contohnya seperti ini. Nah, untuk kebutuhan fisiknya itu hambatannya itu apa, kemudian untuk kebutuhan mentalnya juga apa, dan kasih solusinya gitu. Jadi biar mempersingkat waktu, nanti saya bagikan tabel ini dan ibu-ibu harus mengisi Bu ya. Soalnya hambatannya apa, nanti solusinya kita belajar bareng-bareng. Monggo Bu. Baiklah ibu, sudah selesai? Sudah. Oke, nanti apa saja ya? Ini tadi saya kasih tugas membuat tabel hambatan dan solusinya ya. Ya. Itu mengenai kebutuhan Bayi baru lahir. kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Monggo untuk kelompok 1 kita ke sini ya Ibu. Iya. Nah, di sini. Ya. Kemudian untuk kelompok 2-nya, monggo tabel kelompok 2-nya ditempel lagi di Sebelahnya aja sebelah ya, Pak, sini. ya. Jadi Sebelahnya aja. ya. Nah, oke. Baiklah. Jadi ibu-ibu tadi sudah berembuk ya diskusi mengenai hambatan dan solusinya untuk kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, di sini kan ditulis kebutuhan fisik dan mental ya. Jadi untuk kelompok 1 saya minta tolong ibu untuk membacakan ya Bu. Monggo yang ditulis sama ibu. Untuk kelompok 1 kebutuhan bayi baru lahir. Ya. Di sini ada kebutuhan fisik ya. Iya. Hambatannya yaitu ibu tidak melakukan IMD, Ya. mungkin karena lupa atau seperti apa. Terus di sini ASI eksklusif. Di sini tadi kami berembuk, solusinya yaitu kebidan dan keluarga dapat memberikan motivasi dan edukasi tentang pentingnya IMD. Terus suami dan keluarga harus mendukung dan mensupport untuk pemberian ASI eksklusif terhadap bayi. Terus untuk kebutuhan mental kurangnya info tentang itu. Untuk solusinya kami juga tadi kurang tahu, mohon pendamping biar mungkin menambahkan. Ya, terima kasih Ibu sudah menjelaskan dan mengulas. Berikutnya untuk kelompok 2 Bu ya, silakan. Ini kebutuhan untuk ibu menyusui, kebutuhan mental dan fisiknya Bu. Monggo dibacakan. Kelompok 2 itu tentang hambatannya lagi di sini ya. Tadi saya
itu tentang Untuk yang fisiknya yaitu kurangnya informasi tentang makanan yang bergizi, ya. terus tidak kurangnya perhatian dari suami. Ya. Terus tadi solusinya yaitu untuk kurangnya info tentang makanan bergizi, kita ke bidan bisa, terus edukasi dari Vaskes, terus kurangnya perhatian dari suami ke keluarga, dan suami harus support. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih waktunya untuk Ibu yang sudah bersedia membacakan isi dari diskusi tadi. Kita kasih aplaus untuk Ibu-ibu. Oke, jadi di sini pada ibu hamil dan ibu baru melahirkan itu perlu adanya pemenuhan kebutuhan ya, yaitu berupa kebutuhan fisik dan mental. Nah, di sini yang ibu-ibu ditulis di sini kan pada kebutuhan bayi baru lahir itu untuk kebutuhan fisiknya itu ibu tidak melakukan inisiasi dini atau IND. Itu kenapa? Nah, tadi kan ibu menjelaskan bahwa memberikan solusinya seperti ini. Nanti memberikan bidan dan keluarga itu dapat memberikan motivasi, dorongan, dan edukasi tentang pentingnya inisiasi menyusui dini untuk bayi baru lahir. Kenapa sih penting? Karena dapat mencegah terjadinya stunting. Nah, di situ. Kemudian tadi yang kedua, ASI eksklusif ya. Nah, untuk ASI eksklusif itu tadi kelompok 1 memberikan solusinya, suami dan keluarga harus mendukung dan menyupport untuk pemberian ASI eksklusif. Itu kenapa sih? Nah, karena ini sangat penting untuk istilahnya untuk kesehatan bayi baru lahir. Nah, untuk kolostrum tahu nggak ibu-ibu? Kolostrum tuh kalau nggak salah itu susu yang baru keluar pertama kali tuh, yang warnanya kuning kalau nggak salah itu. Iya betul. Jadi kolostrum itu kelihatannya kotor ya, tapi ternyata manfaatnya banyak banget Bu. Nah itu kan termasuk masuk ini inisiasi ini itu pemberian ASI eksklusif. Nah, kalau bisa diusahakan pemberiannya itu pakai ASI Bu, jangan pakai susu formula. Gitu. Susu formula itu ya pilihan terakhir kalau emang anaknya punya kendala ataupun si ibunya punya masalah dengan payudaranya. Jadi itu dari kebutuhan fisik ya Bu. Nah untuk kebutuhan mentalnya, tadi menjelaskan bahwa kurangnya informasi mengenai kebutuhan apa saja untuk bayi baru lahir. Nah di sini biasanya kan sebelum lahir itu kan atau sesudah lahir itu melakukan kelas ibu hamil, atau yang sekarang kan ibu kan menerima PKH ya, pastinya kan ada pertemuan kelompok ataupun P2K2 ya. Nah di situ kan P2K2 itu bisa sharing, membahas tentang apa yang kita tidak tahu gitu loh, makan apa yang gizinya tinggi yang ada di lingkungan kita. Nah di situ. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kemudian kita berlanjut ke kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 2 itu kebutuhan fisik untuk ibu menyusui. Nah, di sini hambatannya dan solusinya. Tadi kelompok 2 itu menuliskan bahwa di sini hambatannya untuk kebutuhan fisik itu kurangnya informasi tentang makanan yang bergizi. Sebenarnya kan ibu-ibu kan setiap bulan kan datang ke posyandu. Nah di situ bisa tanya jawab atau minta pendapat dari bidan desa mengenai makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi atau yang gizinya baik tapi dekatlah mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar gitu. Kemudian tadi 2 ada tradisi, cuma ibu nggak ini ya Bu ya, kayaknya grogi tadi. Nah di sini kan tradisi keluarga atau biasanya pantangan Bu.
Nah itu sangat berpengaruh. Nah itu untuk pandangan itu membutuhkan edukasi. Biasanya mertua atau orang tua ya, katanya kalau habis operasi sesar itu nggak boleh makan telur ya. Padahal telur itu kan tinggi protein. Nah itu putih telur itu kan dapat mempercepat penyembuhan operasi sesarnya. Nah terkadang kalau orang tua kita atau mertua kita kan nggak tahu, katanya nggak boleh, nanti nggak sembuh-sembuh lukanya. Nah, itu. Jadi kemudian tadi kurangnya perhatian dari suami ya. Nah, di sini ini untuk kebutuhan mentalnya. Nah, kenapa sih kurangnya perhatian suami itu berpengaruh? Ya karena di sini peran suami dan keluarga itu sangat penting. Karena pada saat pasca melahirkan, seorang ibu itu akan mengalami banyak pikiran. Karena mungkin apalagi kelahiran pertama ya, itu istilahnya perubahan fisik itu kelihatan banget gitu. Jadi malah timbulnya di pikiran. Nah disinilah pentingnya peran suami dan keluarga untuk istilahnya agar menjaga psikologis ibu menyusui itu tetap bahagia, tetap tenang, nggak stres, karena berpengaruh dengan proses pembentukannya air susu ibu pada payudaranya gitu. Oke, cukup sekian. Jadi terima kasih ibu-ibu. Kami akan membacakan kesimpulan dari tadi Bu ya. Jadi kebutuhan fisik dan mental itu bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Contohnya tadi ya posyandu, polindes, dan puskesmas. Bahkan kalau di wilayah ibu-ibu ada ya BKP ya. Di sini juga bansos baik KPM juga berupa sembako itu bisa. Kemudian kegiatan P2K2, kemudian pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga ya. Jadi mohon ibu-ibu nanti disampaikan di rumah dan dilaksanakan Bu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, sekian dan terima kasih.